Oke, 1739 watt. Dan ini aman. Tanpa ada titik panas di inverternya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Kali ini saya akan mereview sebuah produk, yaitu menjadikan motor listrik kita ada fitur V2L atau Vehicle to Load. Ini sebetulnya sebelumnya sudah pernah kita konten, tetapi menggunakan inverter yang lebih kecil. Saat ini ada satu produk, dia inverter klaimnya dari pabrik itu 2500 watt. Kita buktikan ya. Ini kalau teman-teman membeli, nanti dapatnya ini. Coba kita unboxing isinya. Nah, ini menarik karena inverter ini pernah kita coba siksa ketika kita acara kosmik di Embung Bansari di Temanggung. Teman-teman bisa menyaksikan kembali video itu. Itu kita menggunakannya untuk menyalakan kompor, menyalakan kompor-kompor induksi begitu ya. Nah, isinya bisa dilihat di sini. Ini kelengkapannya ada kabel untuk ke unit standar. Nah, ini unit UNFly biasanya pakai ini. Kemudian ada kabel ke aki sekun to sekun. Kemudian ada japit buayanya. Japit buayanya ini kalau misal mau ke aki. Tetapi kita sama-sama tahu di Indonesia mayoritas motor listrik itu chargernya ya paling umum ya enggak semuanya ya. Umum itu menggunakan soket M23. Maka di sini sudah ada yang sudah kita siapkan. Gunakan soket M23, langsung dihubungkan ke min dan negatifnya. Sehingga ini langsung dihubungkan ke unit, sudah berfungsi sebagai V2L. Nah, jadi kalau teman-teman beli, belum termasuk ini ya. Belum termasuk soket M23-nya. Sekarang kita coba, saya menggunakan motor gesit. Gesit itu baterainya 72 volt, dan ini inverternya juga support 72 volt. Sekarang kita coba di sini. Kita coba di sini, kita bebannya akan gunakan ya apa ini namanya blower ya, biar terpantau real berapa watt. Kemudian kita pasang untuk memantau powernya yang disedot berapa. Kemudian kita sambungkan ke beban dulu. Kondisi masih off, tinggal kita hubungkan ke charger. Oke. Nah, ini posisi sudah terhubung. Kelihatan ya di kamera ya. Ini posisi sudah terhubung dari baterai, terhubung melalui port charger, kemudian terhubung ke unit. Pasti akan bertanya, apakah soketnya aman, apakah kabelnya aman, dan lain sebagainya. Maka aman atau tidaknya itu bisa dihitung. Ini bebannya kan maksimal 2500 watt. Tegangannya 72, maka tinggal dibagi saja. 2500 dibagi 72 ketemu sekitar 35 ampere. Sedangkan ini kan soket M23, kemampuan bisa sampai 50 ampere. Maka jawabannya adalah aman. Kabelnya juga harus diperhatikan, pastikan mampu lebih dari 35 ampere. Tapi 35 ampere itu kan udah tembus gede banget ya, bisa sampai 2500 watt. Dan saya rasa 2500 itu jarang lah. Waktu kita ke Embung Bansari camping itu menggunakan kompor listrik itu hanya sekitar 1600 watt, itu untuk dua kompor, itu dua tungku. Baik, sekarang kita uji coba. Kita nyalakan. Sudah hidup. Nggak perlu menyalakan unit. Kenapa? Karena port charger langsung terhubung ke baterai. Nah, kamera mungkin bisa ke sini. Ini kelihatan voltase sama powernya. Untuk voltasenya terlihat di sini 76,2 volt. Kemudian voltase AC outputnya 225 volt 50 Hz. Dia pure sine wave. Sekarang kita lihat di sini. Dia keluar 0,1 watt. Ya, anggap masih 0 lah ya. Sekarang kita nyalakan dari minimal dulu. Minimal, kemudian kita nyalakan. Oke. Dia sudah keluar nih. Nah, di kamera kelihatan ya. 194. Saya naikkan pelan-pelan. Naik ke nomor 3, dia naik ke 260 watt dan ini masih dingin. Saya naikkan lagi. Naik ke 677 watt. Saya naikkan lagi.
naik ke 1100, 1070. Saya naikkan lagi, naik ke 1260. Maksimalkan lagi 1500. Maksimal lagi 1600 watt. Nah, ini udah maksimal ini. Saya putar lagi maksimal. Oke. 1739 watt. Dan ini aman. Tanpa ada titik panas di inverternya. Padahal ini sudah 1800 watt. Nah, dan ini continue. Maka ini salah satu bukti ketangguhannya ya. Kalau di konten sebelumnya itu waktu kita camping ke Embun Bansari, itu malah buat kompor listrik. Dan untuk memasakkan teman-teman ini ya, anggota camping ya, itu kan jumlahnya lumayan banyak. Kita kompornya hidup lumayan lama. Maka sekali lagi ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang mau menggunakan motor listriknya untuk backup listrik di rumah. Ini kita sebut dengan V2L. Kalau di mobil listrik itu kan ada fitur V2L, Vehicle to Load. Nah, kalau di motor listrik, dengan memasangkan inverter ini sudah jadi Vehicle to Load atau V2L versi motor listrik. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau di rumah listriknya mati listrik ya. Kemudian ada motor listrik, manfaatkan saja ini untuk backup. Oke, mungkin sekian konten singkat kali ini terkait produk ini banyak dijual di pasaran. Nanti link produk kita cantumkan juga di bawah. Dan teman-teman yang lain juga saya rasa sudah banyak di komunitas yang pakai yang tipe ini ya. Nah, ini mumpung kita juga datangin tapi nggak banyak. Cuman hanya iseng-iseng aja, mumpung ada. Silakan dicek di link di bawah, siapa tahu stoknya masih ada. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang tanya aman atau enggak, sudah terjawab. Aman, sangat aman. Kabel tidak akan panas. Dan baterai juga tidak akan tersiksa. Mungkin pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah tahan berapa lama? Nah, tahan berapa lama itu rumusnya adalah baterainya berapa kWh, bebannya berapa watt. Misal, baterainya Polytron Voxar itu kan 3,7 kWh. Kalau bebannya hanya 100 watt, berarti dia tahan sampai 37 jam. Perhitungan sederhananya begitu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf jika ada salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam terkait kendaraan listrik, kami sediakan program pelatihan yang sangat cocok untuk teknisi, guru SMK, dosen, ataupun pengusaha di bidang kendaraan listrik. Info lebih detail silakan kontak admin atau bisa datang langsung ke workshop kami, Eklon Solusi Energi.